ini kita mau ke kampus, ya toh. Kita mau biasa toh ibadah kuliah. Ya tapi mata kuliah hari ini adalah RTH Ruang Terbuka Hijau. Aku sih ya ini wis sepil-sepil neng Mbah Google loh. Mbah Google bahwa ruang terbuka hijau itu adalah ruang di mana kan iki hijau, iki kuning, iki apa, iki coklat, ngono kae kan. Jadi ketika ngono kan terbagi-bagi iki lahan bahasa iki koyo nah warnane hijau iki ora oleh didirikan bangunan karena iki ana area persawahan dan sebagainya ngono lah. Dina iki rapati nyengit lah. Biasanya ngono kae malah koyo dosen iki kadang malah mata pelajaran apa mata kuliah iki apa sing diomongke memang bondone dekne. Gembuk main. Ya wis lah, sing penting dhewe tetep terjawab neng kelas pembangunan. Ya kita ngarepan wis nang kampus ya. Ayo dah. Kita wae ngono wae. Masuk, guys. Masuk. Iki gepeng mesti telat iki. Nah. Kurang kenal ora kok, Bro. WhatsApp. Oke kan kabeh. Ya, andane aku bisa. Nah, bisa iki nyebai. Lah napa rambut? Memang tidak salah Ibu masuk di sarang penyamur. Selamat datang di kelas pembangunan. Masyarakat cerdas, pembangunane tenanan. Bu, Ya, hari ini kostumnya kayak jalangkung. ini musimnya itu baru musim hujan. Dari kemarin saya kehujanan rambutnya neyeng ya. Oh, gitu. Jadi dimaklumi. Ya. Sebentar. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Kebetulan hari ini kita kedatangan mahasiswa baru. Kok mahasiswa baru? Iya, karena koncone dhek itu. Loh, ini Pak Ur kok bisa sampai sini ngapain, Pak? Loh. Biasanya ngajar kok. Oh, berarti ini yang dosen tamu yang dikatakan Pak Rektor untuk ngajar di sekolah pembangunan ini? Betul. Boleh tepuk tangan. Ini biasanya Pak Kadir itu kan sibuk. Ini kok bisa sampai ke sini? Itu nggak mungkin loh, Dewan itu nganggur. Enggak kan tadi Pak Rektor nggak bisa datang. Aha. Ya aku minta Pak Rektor. Ya gantikan ya Pak. Oh, kebetulan ada Pak Dewan dan juga dari BPBD. Ini tentang Wedi kula nek ngoten niku. Aku ngenteni dhek. saya itu termasuk bukan Bencana. Bukan. Ingat, di semua bencana ini, di selain korban, tim SAR tidak bisa menyelamatkan korban perasaan. Waduh. Tapi kali ini Pak Uut dan juga Pak Kadir akan memberikan solusi apa yang terjadi di wilayah kita. Gimana medeni mata dulu. Aku ya mati Pak Kadir. Ya, sepengijan. Ini asisten. Asisten itu Pak, mau asisten. Saya adalah asisten dosen pilihan, Pak. Pak Kadir sebenarnya ini asisten rumah tangga dosen. Berarti Jok, masa? Kayak main PRT macam dosen. Nah, saya pengen tanya mumpung ada Pak Kadir yang ini pekerjaannya kan kalau dari Dewan kan pasti ikut ngawasi. Apalagi jenengan ini kan sering berkeliling mengawasi keadaan yang ada di Kabupaten Sleman ini sekarang seperti apa, Pak Kadir? Anda bisa menjawab? Ini dosen, asisten. Pak, saya dukun. Nah, ngono sih gitu kayak. Iya, gimana Pak Kadir? Apa mau? Anda tidak Paham ya. boleh berdiri Pak Kadir. Enggak usah. Oh, nggak usah. Berdiri betul, Pak? Loh,
Kan hanya boleh, Pak, tidak wajib, Pak. Boleh, nggak wajib. Oke. Jadi tadi ditanyakan Sleman saat ini gitu ya. Iya. Pertanyaannya udah jelas ya. Kok langsung nggak jelas? Saat ini yang seperti apa? Kesejahteraan, Iya kan lingkungan. penataan kawasan yang ada di Sleman ini kan ini baru banyak penanggulangan. Berarti di split meneh. Apa? Kawasan bukan kawasan industri teman Ya, betul. Kawasan tata ruang hijau. Gitu ya. Ya, baik, jadi begini, ini untuk serius kadang-kadang ya. Oke, Pak. Ya, jadi Sleman tuh Aha. secara geografi posisinya ada di atas. Dataran tinggi. Betul. Artinya di situ daerah penyangga air, buffer zone, juga penjaga lingkungan di oksigen ya. Nah, karena posisi di atas kita melihat kalau hubungannya dengan BPBD tentu kami selalu bermitra. Gitu. Kenapa? Karena Sleman ini kan daerah yang termasuk punya potensi bencana. Ya, jadi hidro dan karena Merapi vulkanik ya. Nah, di atas itu ada yang namanya Taman Nasional Gunung Merapi yang memutar gitu. TRGM. Itu tujuannya apa? Tujuannya juga bagian RTH. Karena RTH itu ya betul. Asisten saya lebih pintar menjelaskan. Terima kasih. Banyak membantu kan. Wong iku giming maca makalah. Jadi ruang terbuka hijau itu kan ada yang publik, ada yang private gitu. Nah, kalau iya. Maksudnya pripun ada yang publik itu yang bisa buat konsumsi umum. Kalau yang private itu apa? Yang member atau gimana? Dikunci ya, diskon terus ya private member. Iya, Jadi gini. maklum, Pak. Nah, jadi publik itu artinya misalnya ya itu Taman Nasional, kemudian lapangan terbuka punya desa, kemudian sepadan sungai, kemudian sepadan rel kereta api, itu bagian dari ruang terbuka hijau. Nah, Sleman itu wilayah kita itu ada 58.000 hektar. Nah, luasnya sesuai ketentuan perda kita RTH itu target kita ada 20%-nya harus ruang terbuka hijau. Sehingga kafe kan ditoto ki. Pembangunan rumah pun ada namanya kofir dasar bangunan. Jadi nek uang bangun itu minimal 10% ki kudu di longgarke disesuaikan ya. Berapa? Ya. Lokangnya ya. Nanam hijau gitu. Nah, kalau swasta yang dimaksud dia harus menyiapkan 20%. Itu bisa taman terbuka di atas kayak kafe gitu. Ada pohon bunga dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuan tadi untuk apa? Cadangan oksigen gitu. Nah, untuk penghijauan. Nah, kita kembali tadi Sleman kondisi saat ini. Iya. Kami kalau kita tanya DPRD, kami sudah membuat ruang perda tentang ruang terbuka hijau nomor 20 tahun 11 tahun 2020. Ya, itu mengatur seluruhnya bagaimana masyarakat swasta, tadi yang disebut swasta itu harus menyediakan 20% dari bangun kantor atau pabrik, 10%-nya dari kita kalau bangun rumah 100 meter ya 60 meter ya itu pertama. Nah, kan kembali ke atas. Kalau saya berhubungan dengan ke atas, yaitu dengan BPBD. Kenapa? Karena dia yang membuat mitigasi bencana. Apa itu mitigasi? Pencegahan sebelum terjadi bencana. Maka tadi kita sebut di atas ada yang disebut KRB. Ngerti nggak? KRB. Kalau KRB Kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana. Ada daerah 3, KRB 3, 2, 1. 3 itu yang ringnya ya tadi ada taman nasional dan seterusnya. Tidak boleh ada bangunan apapun di situ ya Pak ya. Jadi kalau ada itu melanggar aturan. Ya, kemudian KRB 2, KRB 1. Nah, di situ kami bersama BPBD itu BPD itu pasti dia punya kajiannya. Kajian bagaimana sih caranya penanggulangan apabila terjadi bencana. Itu nanti dia. Kami
RTH memberikan satu ruangan yang tadi harus berkoordinasi dalam penyusunan itu, sehingga kalau ada relawan ya dia harus bergeraknya sesuai dengan rekomendasi dari BPBD. Nah itu tujuannya apa? Jadi kalau sekarang itu ya kondisi curah hujan yang tinggi, rawan bencana dan seterusnya, nanti BPBD akan memberikan suatu terus pemahaman masyarakat bagaimana cara penanggulangannya. Gitu kira-kira ya. Betul, Pak. Jelas ya. Makasih, Ini Pak. biar ditambahkan. Yeah. Boleh